Salve fratres te iterum fidere, Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Hari ini, tanggal 30 September, gereja secara liturgis merayakan peringatan Santo Hieronymus, doktor dan pujangga gereja. Nah, dalam rangka katekese apologetik, kita tahu bahwa Hieronymus atau yang dikenal sebagai Jerome di kalangan Protestan, Inggris ya, adalah salah satu bapak gereja yang ambigu ya menurut saya sih bagi Protestan. Dirangkul kalau sesuai dengan posisi Protestan, tapi ditendang kalau tidak sesuai dengan posisi Protestan. Jadi justru dari Hieronymus kita tahu bahwa Protestantisme itu memang heresi, memilih. Jadi memilih Hieronymus dengan contoh soal deuterokanonik, dan menendang, membuang, menginjak Hieronymus soal perpetual virginity of Mary. Jadi dari Santo Hieronymus yang kita peringati hari ini, kita belajar tentang kemunafikan Protestantisme. Camkan itu ya, jangan jadi munafik. Pilih-pilih bapak gereja kalau sesuai dengan agenda, buang kalau tidak sesuai dengan agenda. Jadi apa yang mau diajarkan di sini. Tapi sebagai katekese untuk hari ini, mari kita melihat siapakah siapakah Hieronymus dan posisinya dalam gereja Katolik. Ya. Nah, kali ini kita sedikit menyinggung kitab suci ya, biar orang-orang Kristen lain yang sok mengaku Kristen murni itu tidak menuduh gereja Katolik mengabaikan pembacaan kitab suci. Kita tahu bahwa pembacaan kitab suci yang sejati itu terjadi di dalam liturgi. Bible study itu bagian akademik, bukan bagian liturgi. Liturgi di atas segalanya, sumber dan puncak. Nah, untuk kesempatan pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita melihat sebuah pembicaraan singkat, katekes singkat yang saya persiapkan dalam bentuk tulisan. Oke. Let's go. This is metode exegetis dari Santo Hieronymus, a.k.a. Jerome, dan dampaknya bagi hermeneutika biblis Katolik kontemporer. Ya, penafsiran kitab suci dalam gereja Katolik zaman sekarang ini. Jadi Santo Hieronymus atau yang dikenal dengan Jerome itu tidak sekedar penerjemah Vulgata. Dia adalah perintis cara pikir gereja. Ingat, perintis cara pikir gereja dalam menafsir kitab suci. Ya. Kembali ke naskah asli, memeriksa konteks sejarah sastra, konteks historis sastrawi, lalu mengangkat makna rohani dalam kesatuan iman. Ini penting. Jadi katekese ini menelusuri prinsip-prinsip kerja Hieronymus Jerome. Kesetiaan pada Ibrani dan Yunani, keberanian kritik terhadap tradisi sekunder, dan aturan atau norma mengalihkan makna bukan kata, sense not words, serta menjelaskan bagaimana semuanya menjadi fondasi norma gereja sejak ensiklik Dei Verbum hingga Verbum Domini dan dokumen Komisi Biblis Kepausan. Nah, kita akan menawarkan pedoman praktis, klarifikasi istilah teknis, dan tanggapan apologetik terhadap keberatan umum dari Protestan yang berupa literalisme sempit dan sola scriptura yang ternyata ahistoris, abiblis, dan alogis. Ahistoris, unbiblis, unbiblical, and illogical. Oke. Di tangan Hieronymus yang hidup tahun 347 sampai 420, teks suci itu diperlakukan seperti batu mulia, dibersihkan dari kerak. Batu mulia yang analogi bagaimana Hieronymus memperlakukan kitab suci atau Sacra Scriptura. Sacra Scriptura itu batu mulia, dibersihkan dari kerak,
kesalahan salinan, ditimbang dengan neraca bahasa asli, lalu dipasang kembali dalam mahkota tradisi gereja. Ya. Jalan 3 langkahnya, yaitu teks, konteks, dan sensus spiritualis, makna rohani, mendahului yang sekarang ini disebut 2 tingkat hermeneutika, 2 tingkat penafsiran, yaitu historis kritis dan teologis. Historis kritis itu maksudnya kajian sejarah secara kritis, dan teologis itu maksudnya makna imannya. Ya. Gereja menegaskan struktur ini. Makna literal, yaitu maksud penulis yang diilhami, itu adalah dasar yang tidak boleh dinegosiasikan. Sementara makna rohani berupa alegoris, makna moral, dan makna anagogis itu berkembang dari dasar tersebut, makna literal, di dalam kesatuan iman dan liturgi gereja. Jadi makna akhirnya bergantung pada kesatuan iman dan liturgi gereja. Ini yang penting dan tidak ada di Kristen-Kristen yang terfragmentasi dan baku naik satu sama lain. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat prinsip-prinsip kerja dari Hieronymus: teks, konteks, dan tradisi. Ya. Let's see. Oke. Yang pertama itu kembali ke bahasa asli, Hebraika Veritas, kebenaran Ibrani. Santo Hieronymus ini menerjemahkan langsung dari Ibrani sambil menguji Septuaginta dan varian Yunani seperti Aquila, Symmachus, dan Theodotion. Dan ini bukan gestur akademik doang, tapi ini adalah sikap iman yang mengakui bahwa Allah berbicara melalui, through the author, melalui penulis manusia di dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, itu jelas Paulus menulis kepada orang di Galatia, bukan kepada Patus Allegro di seminari tinggi. Karena itu, yang pertama perlu dibedakan antara makna literal atau bahasa Latinnya sensus literalis, yaitu maksud penulis dalam bentuk bahasanya sendiri, misalnya berupa bahasa Yunani, genrenya misalnya surat pastoral, dan situasi hidupnya, ya misalnya kepada jemaat di Korintus, situasinya seperti apa. Ini yang dalam kategori hermeneutika dinamakan Sitz im Leben, posisi hidup. Ya. Kemudian implikasinya adalah studi gramatika, tata bahasa, semantik, makna kata, gaya, style, gaya tulisannya, interteks, jalinan antar teks di dalam teks besar tersebut, dan sejarah itu bukan sekedar hiasannya, bukan gara-gara saja, tapi itu adalah syarat iman yang masuk akal, syarat iman yang nalar, syarat iman yang logis. Nah, itu kembali ke Veritas Hebraika. Yang kedua, penghargaan terhadap Septuaginta dan tradisi Yahudi tanpa menjadi tawanan, tanpa terikat buta. Jadi Hieronymus kerap kembali ke Ibrani, Veritas Hebraika, untuk meluruskan pembacaan Septuaginta, tetapi tetap menghormatinya sebagai saksi kanonik kuno yang dibaca gereja perdana. Nah, di sini tampak keseimbangan. Sumber naskah dihargai, kesaksian liturgis tetap dijaga. Sumber dan liturgi penting, tidak ada dikotomi palsu di sini. Yang ketiga, ini rangka kerja dari Hieronymus. Yang ketiga itu kebebasan akademis dalam tanggung jawab iman. Jadi kebebasan yang dimaksud itu bukan lepas tanpa kontrol, tetap ada tanggung jawab. Aku tidak mengikuti otoritas siapapun, kata Hieronymus ketika bertentangan dengan teks. Ya. Nah, ini bukan prinsip individualisme, tetapi prinsip integritas, keutuhan. Metode itu melayani kebenaran wahyu, servire. Ya. Gereja modern merumuskannya seperti ini. Metode historis kritis itu perlu, tetapi harus dibaptis oleh teologi agar eksegese tetap adalah eksegese teologis. Kalau tidak, hasilnya seperti siapa? Contoh konkret Protestantisme itu adalah Bart Ehrman. Beliau adalah Bible scholar dengan eksegese A
teologis. Akhirnya memilih untuk menjadi ateis. Yang keempat itu ada pengalihan makna, bukan kata verbatim. Menurut saya polemik dengan sesama Protestan, netizen pada umumnya, itu bukan soal makna tapi soal kata, ya. Dan itu yang justru keliru. Dalam surat tentang penerjemahan, Hieronymus menegaskan bahwa tujuan penerjemahan adalah makna, sense, bukan deret kata, words, ya. Prinsip ini mendasari perimbangan antara kesepadanan formal atau formal equivalence, struktur bentuk kata atau kalimat asalnya, dan juga kesepadanan dinamis, dynamic equivalence, menyampaikan makna yang sama dalam idiom penerima tanpa mengorbankan akurasi literal yang menjadi fondasi doktrinal. Jadi tetap akurasi literal tetap ada, tapi dan itu yang justru menjadi fondasi doktrinal. Ini yang diupayakan untuk sampai kepada bahasa sang penerima, ya. Tapi dia tetap harus meniru struktur kata dan kalimat asalnya. Nah, itu tentang prinsip-prinsip kerja dari Santo Hieronymus. Jadi sampai sini kita paham bahwa Hieronymus adalah orang Katolik, bapak gereja yang sangat-sangat dicintai oleh para scholar biblika gereja Katolik. Menurut saya dia pelindung LBI, kayaknya, Lembaga Biblika Indonesia. Oke, mari kita lanjut ke bagian yang berikut. Yang kedua tentang, ya tadi itu tentang prinsip kerja atau ya prinsip-prinsip kerja Hieronymus. Mari kita lihat yang berikut ini, bagaimana pergerakan, dinamika, perpindahan dari makna literal ke sensus spiritualis, makna harafiah ke makna rohania. Rohani. Spiritus itu kan bahasa Latin. Kalau spiritualis berarti rohani, ya. Dari makna harafiah ke makna rohani. Ada 4 lapisan tafsir, lapisan atau lipatan, ya. Gereja mengakui 4 lapis tafsir yang saling terkait. Yang pertama itu makna literal, itu apa yang dinyatakan penulis, dan ini menjadi dasar objektif. Apa? Misalnya ego, eimi. Kemudian ada makna alegoris, apa yang dirujuk kepada Kristus atau ekonomi keselamatan itu sendiri. Bagaimana Allah bertindak untuk menyelamatkan bumi dan segala isinya. Kemudian ada makna moral atau istilah teknisnya tropologis, trope. Apa yang menuntun ke kehidupan kudus, menguduskan, mengarahkan kepada kekudusan. Kemudian makna anagogis, apa yang menunjuk pada tujuan akhir, ya, tujuan akhir. Eskatologi, yaitu tentu saja surga. Nah, Hieronymus bergerak luas di antara keempat lapisan ini. Dia memulai dari literal berupa bahasa, sejarah, genre, style, kemudian mengarahkannya ke rohani, spiritual, Kristus, gereja, liturgi. Ini tepat pola yang disahkan oleh gereja, ya. Metode historis kritis tambah pembacaan dalam iman, sama dengan eksegese teologis yang utuh. Jadi jangan berhenti pada historis kritis doang, tapi harus plus pembacaan dalam iman, berdasarkan iman. Inilah eksegese teologis yang utuh. Kalau tidak, Alkitab hanya sekedar menjadi komik atau koran yang dimengerti saja isinya doang, seperti itu. Nah, ada sensus plenior, maksudnya makna yang lebih penuh. Sensus plenior, plena itu bahasa Latin, plenior lebih penuh. Ada makna yang lebih penuh, sensus plenior, yang dikehendaki Allah, dan ini melebihi cakrawala penulis manusia. Namun
tidak bertentangan dengan makna literal. Jadi makna literal tetapi tetap ada menunjuk pada realitas. Jadi kata-kata itu menunjuk pada realitas, bukan gambar yang berbanding lurus dengan realitas. Salah. Dan biasanya dikenali dari perkembangan wahyu dalam kitab suci dan penerimaan liturgis gereja. Sampai sini paham? Ya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana norma prinsip kerja dari Santo Hieronymus ini diterjemahkan di dalam gereja Katolik modern sekarang, kontemporer sekarang, mari kita lihat tabel perbandingan. Tabel perbandingannya seperti ini. Dari Hieronymus ke norma gereja modern. Nah, ada norma kontemporer itu kita sering mendengar seperti studi historis kritis. Nah, ada jejak dari Hieronymus yaitu pelajari teks, telusuri maksud penulis. Jadi ini meliputi kritik teks, kritik sumber, kritik genre, gaya retorika, dan Sitz im Leben, latar belakangnya, Sitz im Leben. Kemudian apa yang kita namakan eksegese kanonik atau kesatuan dari kitab suci, itu berupa dari jejak Hieronymus berupa pengantar-pengantar pada tiap kitab. Ya, pengantar-pengantar tiap kitab itu mengikat 73 buku itu menjadi satu kesatuan kanonik. Ya, kitab suci itu menjadi satu kesatuannya, satu daftar kitab suci. Ini artinya membaca perikop dalam keseluruhan kanon dan ekonomi keselamatan. Jadi tidak pernah terpisah, apalagi kalau sekedar caplok ayat. Wow. Kemudian apa yang kita namakan analogia fidei, itu dari Hieronymus kita memperoleh kebebasan kritis di dalam iman. Bebas, kritis, tapi tetap dalam kerangka iman. Analogia fidei, kesesuaian dengan iman. Nah, tafsir yang benar selaras dengan depositum fidei, bukan dibelokkan oleh prasangka dogmatis, tetapi juga tidak boleh memantik kontradiksi dogmatis. Coba lihat perdebatan salib. Apa depositum fideinya? Apa kontradiksi dogmatisnya? Tidak jelas. Prasangka dogmatisnya apa? Depositum fideinya apa? Itu tidak jelas. Maka perdebatannya melayang-layang. Kemudian ada bahasa asli yang tidak bisa dikompromikan, non-negotiable. Ibrani, Yunani, Latin. Nah, ini berupa kompetensi leksikal, makna leksikal itu makna kamus, sintaksis maksudnya gabungan kata dalam kalimat, dan ini adalah ketaatan intelektual pada sabda Allah. Jadi diperiksa ada apa? Konsistensi, keunggulan, kemampuan untuk memahami secara leksikal makna kamus, arti kamus, sintaksis, makna antar kalimat, gabungan kata dalam kalimat, dan ini berupa ketaatan intelektual pada sabda Allah, tunduk dan taat. Kemudian integrasi ilmiah rohani, ini penting karena ada yang hanya ilmiah saja tanpa rohani, ada yang rohani saja tanpa ilmiah, tidak utuh. Jadi dari literal menuju ke rohani, dan di sini dua tingkat metodologis, ada kritik historis dan pembacaan dalam roh atau gereja. Ini yang penting. Tradisi kan, tradisi itu penting. Nah, ya sampai sini beberapa poin penting untuk kita memahami kerangka kerja yang diwariskan oleh Santo Hieronymus dan sekarang menjadi pegangan untuk mereka yang secara khusus belajar kitab suci. Saya tidak belajar eksegesi kitab suci. Maksudnya belajar juga, tapi bukan kompetensi untuk mengajar tentang eksegesi kitab suci, hermeneutika biblis. Oke. Mari kita lihat semacam pedoman kecil, ya. Pedoman kecil untuk mereka yang pedoman praktis lah. Pedoman praktis untuk yang mau mengajar, ya biasanya para katekis, guru-guru agama, para pengkhotbah dalam ibadat harian, ibadat rosario atau ibadat di lingkungan, dan juga yang mau menafsir, ya mau mengerti satu perikop misalnya. Bagaimana caranya? Ada pedoman praktis, ya.
Yang pertama, mulai dari teks, ya. Tetapkan bacaan kritis edisi terbaik. Jangan baca LAI tanpa Deuterokanonika. Itu sudah tidak lolos sensor. Bacaan kritis edisi terbaik biasanya dari RCV, Revised Standard Edition, ya, RSEV, Revised Standard Edition, RSV, ya, New NRSV, nanti cari saja. Atau dalam bahasa Indonesia itu ada Kitab Suci Komunitas Katolik, ya, terbitan Obor kalau tidak salah, edisi terbaik. Kemudian cek varian penting. Varian pentingnya ada apa? Tapi ini studi lebih ke studi lanjut untuk dosen misalnya. Ya. Kemudian profilkan genre dan konteks. Temukan gaya bahasanya apa dan konteksnya apa. Narasikah, cerita biasakah, puisikah, atau hukumkah, atau hikmat, perumpamaan, pantun, atau apokaliptik seperti Wahyu atau Kitab Daniel. Setiap genre atau setiap style itu punya aturan main sendiri. Jangan membaca kitab bilangan seperti membaca Injil Lukas, beda. Aturan mainnya berbeda. Yang ketiga itu rekonstruksi makna literal. Jadi ada kata kunci di situ, paralel kesejajaran kata-kata di dalam perikop tersebut, dan lihat jalinannya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dunia sosialnya seperti apa. Misalnya contohnya Petrus, para murid dan Yesus di Kaisarea Filipi ketika dia menunjuk tuas Petrus dan seterusnya. Lihat konteksnya. Kaisarea Filipi itu konteksnya apa, lalu batu karang dalam konteks kota-kota karang kayaknya. Kaisarea Filipi itu konteks tempat, konteks latar tempat. Oke. Kemudian setelah itu naikkan ke spiritual atau rohani. Tanya di mana Kristus, atau posisi Kristus dalam teks ini di mana ya? Apa yang diperintahkan untuk dijalankan kalau secara literal bisa ditemukan, atau kalau tidak muncul Kristus sendiri tidak muncul dalam perikop itu, apa gambaran ke sana? Kemana dia menunjuk secara eskatologis? Ke surga di mana persatuan sempurna dengan Allah Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini naikkan ke rohani. Kemudian uji analogia fidei, kesesuaiannya dengan iman. Sejajarkan kesimpulan dengan dogma, liturgi, dan konsensus patristik. Lalu jembatani ke pewartaan. Ya. Untuk kesejajaran kesimpulan dogma, liturgi, dan konsensus patristik itu bisa buka-buka katekismus Gereja Katolik. Atau buat Anda sekarang yang sekarang dunia AI, bisa pakai magisterium.com. Catat magisterium.com. Itu AI self-help versi Katolik, magisterium.com. Jembatani, kemudian yang penting itu jembatani ke pewartaan. Terjemahkan ke bahasa umat dengan ketelitian dan kehangatan. Yaitu kemasan, dibungkus untuk diberikan sebagai hadiah. Hindari baik romantisisme alegoris, terlalu alegori, ataupun fundamentalisme literal, terlalu literal, itu fundamental, itu juga salah, dihindari. Bertahan dengan keseimbangan. Dan yang ketujuh, transparansi mode, ini penting. Catat keputusan interpretatif, makanya kamu kamu tafsir seperti itu dan alasannya apa. Itu bukan sekedar formalitas, tapi namanya kejujuran intelektual. Begitu ya. Kejujuran intelektual, atau bahasa yang lebih straight to the point is hygiene, intellectual hygiene. Begitu. Nah, beberapa poin penting ini semoga bisa membantu ya, terutama untuk ketua-ketua KUB yang harus memimpin ibadat lalu memberikan renungan. Jadi baca lalu merenung sejenak. Teknik lainnya adalah pakai teknik Lectio Divina yang lebih tua lagi dalam tradisi monastik. Itu kita bicarakan di lain waktu ya. Lectio Divina, oratio, Lectio, contemplatio. Oratio kembali lagi. Begitu. Nah, mari kita lihat
poin berikutnya yang saya siapkan untuk katekesi kali ini adalah bagaimana kita menanggapi secara apologetik terhadap keberatan-keberatan umum teknik seperti ini, teknik yang diwariskan oleh Santo Hieronymus. Ada keberatan ya umumnya biasanya datang dari teman-teman saudara-saudara terpisah kita ya. Keberatan pertama bahwa gereja menindas teks dengan tradisi ya. Jadi teks itu seolah-olah dieksekusi, dipersekusi oleh tradisi. Jawaban singkatnya adalah terbalik. Hieronymus menunjukkan teks lebih dulu, bahasa asal, konteks, lalu tradisi itu melayani pemahaman, bukan menggantikan pemahaman. Dei verbum menuntut makna literal dicari dengan tekun, baru kemudian dibaca dalam roh. Jadi dahulukan dulu literal teks, kemudian konteks. Ya, konteksnya ya depositum fidei itu. Keberatan yang kedua, cukup literal saja. Alegori berbahaya. Ini muncul di fundamentalisme Protestan. Alegori liar memang berbahaya. Karena itu, gereja mengikat tafsir rohani pada literal sebagai fondasi, bukan alternatif. 4 lapisan tafsir itu bukan pelarian dari sejarah, tetapi buah dari sejarah keselamatan yang satu. Nah, keberatan yang ketiga, sola scriptura membuat semua lebih murni. Not so right. Tanpa kanon normatif gereja, terjemahan mana yang murni, varian mana yang asli, Hieronymus justru membuktikan bahwa kanon, liturgi, dan konsensus para bapak gereja diperlukan agar kitab suci dibaca sebagai kitabnya gereja, bukan laboratorium tafsir pribadi. Nah, disinilah kebebasan Hieronymus berarti berdiri di dalam ketaatan iman, bukan di luar pagar. Ya. Jadi jangan halusinasi dengan kebebasan alat tafsir pribadi. No, itu nonsense, itu absurd. Nah, mari kita lihat studi kasus mini Yesaya bab 7 ayat 14 dan Parthenos yang pernah diangkat oleh Dr. Yonathan Purnomo dan membuat Protestan lainnya kejang-kejang. Padahal sesama Protestan. Oke, Masal ini singkat saja apa yang sudah dibahas panjang lebar oleh Dr. Yonathan. Silahkan tonton videonya yang bagus itu. Masalah ada problem bahwa Septuaginta memakai kata Parthenos yang artinya perawat, sementara teks Ibrani ketika kita periksa yang kata yang digunakan adalah alma atau gadis muda, ya, anak darah. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh LAI sebagai anak darah. Nah, langkah Hieronymusian, saya sebut artinya yang bersifat Hieronymus, yang berciri khas, berkarakter Hieronymus. Yang pertama, akui data leksikal Ibrani, ya, alma, akui itu. Kemudian hargai Septuaginta sebagai saksi gerejawi purba, ya, itu tradisi. Kemudian tinjau pemakaian perjanjian baru, kata apa yang dipakai, misalnya Matius bab 1 ayat 23, dan tempatkan dalam ekonomi nubuat mesianik, tata aturan nubuat kedatangan sang penebus juru selamat. Ya. Nah, secara metodis kesimpulannya adalah bahwa bacaan gereja itu bukan melawan literal, tetapi membaca kepenuhan makna di dalam terang Kristus, the light of Christ, lumen Christi, tanpa memalsukan data filologis, ya, penting. Dan inilah contoh kerja dari literal harafiah menuju spiritual rohani yang sah, begitu. Jadi ini semacam quick catechesis on biblical hermeneutics dari gereja Katolik. Ya. Nah, sebagai kesimpulan, saudara-saudariku baik yang terkasih maupun yang terpisah, Hieronymus mengajarkan disiplin, mulai dari teks, jujur pada sejarah, dan berani naik ke misteri. Itulah mengapa norma gereja kontemporer hari ini, metode historis kritis, eksegese kanonik, analogia fidei, serta 4 lapisan tafsir, bukan kebijakan modern yang jatuh dari langit, melainkan warisan yang dikerjakan ulang dari bengkel Santo Hieronymus. Tolle lege,
ambillah dan bacalah. Bacalah kitab suci seperti dia mengajarkannya, Hieronymus mengajarkannya. Tajam pada huruf, hangat pada roh, dan setia pada gereja. Sekali lagi, tajam pada huruf, hangat pada roh, dan setia. Nah, ini sampai sini ini yang sulit ya. Setia pada gereja. Setia ini bukan setiap tikungan ada denomnya. Di sana kebenaran tidak berisik. Dia kokoh, dapat diaudit, ya ini yang paling penting, dan terutama memberi hidup. Ini firman yang hidup. Nah, Oke. Mungkin ada yang belum paham ya, saya siapkan glosarium. Septuaginta itu terjemahan Yunani Perjanjian Lama abad ketiga sampai abad pertama sebelum Masehi yang dipakai luas di gereja perdana. Sementara Vulgata itu terjemahan Latin dari Alkitab, terutama yang merupakan karya Hieronymus yang menjadi naskah liturgis dari gereja Latin. Ingat, naskah liturgis. Kemudian makna literal atau sensus literalis itu maksudnya maksud penulis manusia sebagaimana diungkapkan melalui struktur bahasa dan genre. Sementara makna rohani atau sensus spiritualis itu makna yang dalam terang Kristus dan gereja mengatasi, melampaui, tetapi tidak meniadakan literal. Terdiri dari alegoris, moral, dan anagogis yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian Sitz im Leben, ini kata dari ungkapan dalam bahasa Jerman. Sitz artinya tempat duduk di dalam kehidupan, posisi dalam kehidupan, ya. Konteks sosial religius dari sejarah, sosial religius historis dari suatu teks. Kemudian analogia fidei yang dimaksud itu adalah keselarasan tafsir dengan keseluruhan iman gereja. Ini yang agak sulit, karena ya kita harus paham tradisi gereja, ajaran gereja seperti apa. Kemudian eksegese kanonik, pembacaan perikop dalam kesatuan seluruh kitab suci. Sensus plenior maksudnya makna yang lebih penuh yang dikehendaki Allah. Itu dikenali dalam perkembangan wahyu dan penerimaan gereja. Contohnya dogma Maria Immaculata. Itu makna lebih penuh dari kekaritomene. Kemudian ada kesepadanan formal atau dinamis. Dua pendekatan besar penerjemahan. Formal meniru bentuk, dinamis menjaga daya makna komunikatifnya, bisa diwartakan kepada orang lain. Nah, saudara-saudariku, tradisi itu tidak alergi pada akal budi, nalar, dan nalar tidak takut pada misteri. Saya menemukan beberapa teman Protestan yang berpikir bahwa tradisi berarti membuang akal budi. Sebaliknya, orang Katolik takut dengan logika, makanya lari ke misteri. No, itu karikatur posisi Katolik. Santo Hieronymus menulis dengan tinta yang tajam dan iman yang hangat. Menirunya bukan memuja masa lampau, melainkan bekerja dengan jujur. Dengan teks di meja, gereja di dada, dan Kristus in the center. Selamat merayakan pesta Santo Hieronymus. Santo Hieronymus, pujangga gereja, doakanlah kami.